itulah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Lalu diberikan Tuhan kepercayaan untuk mengajar dan mengelola sekolah tinggi teologi di STT TESDA, ya. Jadi kalau ada yang minat sekolah boleh juga, ya. Ya, saya punya moto dalam tesis saya. Motonya begini: belajarlah. Karena tidak ada cara lain untuk membuat kita cerdas selain daripada belajar. Amin. Jadi dengan belajarlah kita akan cerdas. Ya, baik, puji Tuhan, Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara yang kasih sama Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang upahmu sangat besar. Haleluya. Amin. Ayo, bilang kiri kanan, upahmu sangat besar. Ya, upah saudara dan saya sangat besar. Jadi upah kita itu tidak bergantung situasi, kondisi, dan keadaan. Tidak tergantung tempat kita kumuh, tempat kita rusak karena memang keberadaan manusia di situ rusak. Itu tidak bergantung di situ berkat kita. Upah kita bergantung pada Allah pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Jadi kalau ada pengusaha mengeluh, apalagi pengusaha Kristen di masa sukar, itu kekristenannya harus dipertanyakan. Karena Tuhan memberkati kita, memberikan upah bagi kita, gak bergantung situasi dan kondisi. Amen. Dia bisa kasih berkat dengan caranya sendiri. Saya mau lihat bagaimana Tuhan memberkati kami. Tahun kemarin ada 2 anak yang saya nikahkan, 2 berturut-turut, bulan 10 dan bulan 12. Dengan tahun yang sama pelayanan kami ada terancam dengan kiri kanan. Lalu saat itu kami bebaskan ada 3 rumah dengan tahun yang sama. Nah, di situ kami melihat bahwa Tuhan tidak akan bergantung dengan situasi COVID itu mau memberkati kita, tapi Dia bergantung pada mulutnya. Dengar, Allah cuma bergantung pada mulutnya. Dia nggak bergantung pada apapun. Lihatlah segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah cuma karena mulutnya. Jadilah bumi jadi, jadilah langit jadi, jadilah pohon-pohonan jadi. Cuma satu yang tidak Dia bilang jadi, yaitu saudara. Saudara dia harus duduk main tanah dan menciptakan kita. Dan bahkan dalam pola pikirnya memikirkan gambar kita, tidak sembarang gambar, tapi gambar saudara dan gambar Tuhan adalah segambar. Itu yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita. Berarti kalau kita tetap ada posisi pada gambar Allah, kita di atas persoalan apapun yang menerpa dunia ini. Amin. Kita nggak usah perlu tanyakan dulu, kok ini masalah ini ada, masalah itu ada. Kenapa kok Mr. Sambo begitu? Kok tembak dia sembarangan? Loh, saudara nggak usah perlu tanya. Memang itulah keadaan akhir sama. Nah karena sekarang Pak, seluruh rakyat Indonesia jadi pengamat tanpa belajar mengamat. Anak kecil ditanya, kau kenal Sambo? Oh kenal. Siapa itu Sambo? Pembunuh Brigadir J. Wah langsung tahu loh sudah. Bukan hanya anak kecil, nenek-nenek juga langsung tahu. Hanya kasihan tuh loh, itu si Brigadir J. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Indonesia ini memang orang hebat loh saudara. Jarang rakyat seperti rakyat Indonesia. Wah, itu orang ibu-ibu di rumah juga itu menjadi ibu-ibu yang langsung memprediksi ini nanti begini, ini begini, ini begini. Wah, luar biasa. Langsung tahu. Ya, semuanya ibu-ibu itu menjadi penyidik juga. Ya, makanya bapak-bapak nggak berkutik kalau udah ibunya penyidik. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara itu ada kita ketawa dulu sebentar. Ini susah. Ya, masa datang ke gereja susah pulang juga jadi susah. Paling tidak kalau nggak nanti khotbahnya apa? Ketawa. Jadi suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ini kan ibu-ibu ini waduh, pengen habis. Luar biasa. Coba bayangkan. Bapak-bapak simpan uang di mana saja dia tahu. Bikin di kaos kaki dia tahu. Bikin di selipan ikat pinggang dia tahu. Di mana saja dia tahu. Di selipan dompet dia tahu. Coba buka selipannya lihat lagi, yang satu lihat lagi, yang satu lihat lagi. Itu habis kita. Iya, itulah ibu-ibu. Suatu ketika ada seorang bapak,
Dia bingung dengan istrinya, kok dia tahu semua? Ini istri saya belajar di mana? Kok bisa dia lebih hebat daripada polisi penyidik? Ya sudah, Bapak Ibu sudah. Akhirnya dia pikir pasti saya lebih hebat dari istri saya. Nah, karena yang diciptakan Tuhan jadi manusia adalah laki-laki. Iya, yang diciptakan kan manusia laki-laki kan? Perempuan cuma tulang. Iya kan? Kita yang disebut manusia, kita cuma tulang. Cuman masalahnya, persoalannya adalah bahwa laki-laki harus sadar. Kalau ibu-ibu agak keras, jangan marahin. Kalau mau marah, marahin Tuhan. Karena bahan dasarnya beda. Satu tanah, satu tulang. Jadi kalau ibu-ibu jadi keras, ya udahlah. Maklumilah, memang mereka bahannya dari Tuhan. Jadi suatu ketika, ini si bapaknya ini bingung gimana ini ya. Kok jadi seperti begini? Kok semua tahu? Ya akhirnya dia pikir berhikmah. Memang dia memikirkan apa ya? Wah udah, dia lipat 100.000. Dia masukin dia setengah. Kalau ibu-ibu nggak tahu. Kalaupun tahu karena saya nggak tahu kali ini. Ya ini nggak tahu. Udah, dia pikir bebas nih. Besoknya dia pergi kerja. Waktu dia mau pergi kerja, lalu dia terus jalan. Tiba-tiba ditabrak lampu merah. Break. Ditangkap oleh polisi. Sahabat di sana. Udah ditangkap saudara, udah ditangkap. Dia kasih setengah. Dia lihat ada uang 100.000. Ya udah diambil 100.000-nya. Jangan langgar lagi ya, udah sana. Ini dia berpilih karena dia pagi sama istri dari pagi. Makanya tidak ditangkap. Sudah sampailah di kantin. Dia bilang sama teman-temannya, yuk makan saya bayar. Hari ini pokoknya saya bayar. Giliran bayar dia buka STNK dia tidak ada uang. Kalimatnya cuma bilang sialan tuh polisi. Jadi dengan baik saudara, mau nipu halus atau nipu kasar, upahnya tetap sialan. Ya, jadi tetap sialan loh upahnya saudara ya. Jadi nggak usah nipu-nipu. Haleluya. Belajar benar aja. Kalau kau belajar benar pasti upahmu besar saudara. Ya, jadi hari ini kita bicara tentang upahku sangat besar atau upahmu sangat besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lihat dulu dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1. Ya, ini dia. Kejadian 15 ayat 1 dia bilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Yang ngomong siapa? Tuhan, sudah. Tuhan yang ngomong. Jangan takut. Upahmu sangat besar. Saudara juga saat ini Tuhan mau bilang dengan kita. Jangan takut. Upahmu sangat besar. Saya tadi merasakan waktu ada pujian. Kayaknya kita di bawah tekanan semuanya. Betul. Kurang ada gairah pujiannya. Jangan-jangan kita sedang tertekan. Tertekan dengan tagihan istri. Tertekan dengan tagihan macam-macam. Hari ini kau tak tertekan. Tuhan sudah bilang, upahmu sangat besar. Amin. Kalau Tuhan sudah ngomong, dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesaya 55 ayat 11. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang disuruhkan atas firman itu jadi. Jadi apa yang disuruhkan Tuhan lewat firman, lewat mulut Tuhan, itu pasti jadi. Jadi nggak usah gentar dan nggak usah perlu takut. Kalau Tuhan sudah bilang, upahmu sangat besar. Upahmu sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun Abraham ketika Tuhan bilang upahmu sangat besar, Abraham lihat kepada keberadaannya. Nah inilah keadaan manusia. Seringkali kita lihat kepada keadaan kita, kondisi kita. Lu mana mungkin upahku besar, sementara COVID masih belum berhenti. Sekarang ini ada krisis global yang sedang terjadi. Jangankan Indonesia, Amerika saja sudah bagi nasi bungkus. Mungkinkah upahku masih besar? Saya mau bilang, mau dunia ini sudah ada dalam krisis yang paling mendasar, firman Tuhan tidak pernah batal. Haleluya.
Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Dia yang berfirman, ya dan amin. Apa yang keluar dari mulutnya pasti jadi. Kalau dia bilang bumi jadi, jadilah bumi. Kalau dia bilang pohon jadi, pohon jadi. Kalau dia bilang semua seisi bumi ini dan seluruh isinya, semua jadi, saudara. Kenapa kita gentar dan kita takut mulai memperlihatkan diri kita yang saat ini sedang susah lah, keadaan susah lah, kita sudah tua lah, kita sudah pensiun lah, aduh kita ijazah kita nggak ada lah, cuma tamat SD lah. Saya mau bilang ya saudara, sekolah penting, tapi kalau memang nasib kita cuma tamat SD, jangan putus harap. Tuhan adalah harapan satu-satunya yang tidak pernah bergantung pada ijazah, yang tidak bergantung pada apapun. Yang kalau bergantung ijazah, Susi tidak akan pernah jadi menteri karena cuma tamat SMP. Tapi kalau bergantung sama Tuhan Allah, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Lihat apa yang dikatakan ayat 3 dan 4. Kita baca dulu ayat 3 dan 4. Ayat 2 sampai 3 ya, ayat 2 dan 3. Sorry. Kita baca ini dulu. 2 dan 3. Kejadian 15 ayat 2 dan 3. Bisa dibuka kan? Kejadian 15 ayat 2 dan 3. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah sambil dibuka, Bapak Ibu perhatikan baik. Kalau mungkin kau sekarang punya nasib cuma tamat SD, jangan kau berpikir nasibku cuma di sini saja. Nasibmu bukan diukur karena tamat SMP, karena tamat SD. Nasibmu tidak diukur karena kau sedang tinggal di daerah kumuh, tidak diukur di situ. Nasibmu terukur ketika kau betul-betul meyakini Tuhan sebagai Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah menjadi nasib kita. Di situ bergantung semua nasib kita, bukan pada situasi kita, bukan pada kondisi kita, tetapi pada Allah yang menciptakan langit bumi lautan segala isinya. Ayat 2 sampai 3 ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bilang kepada Abraham, upahmu sangat besar. Abraham tidak mengaminkan apa kata Tuhan, tapi Abraham melihat kondisi dia. Keadaan dia yang dia lihat. Dia bilang, Tuhan, dari mana kau upahku besar? Sementara istriku Sarah kau tidak buat hamil. Tidak ada anak dari lahir dari kandungan istri. Yang menjadi ahli waris nanti adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Bapak Ibu Saudara yang berkata sama Tuhan, dalam kondisi yang seperti begitu, seringkali kita diperhadapkan untuk kita fokus sama diri kita. Tuhan mau ajar kita hari ini, jangan fokus sama dirimu tapi fokus sama Tuhan. Jangan fokus apa yang sekarang ada di tanganmu, tapi fokus sama Tuhan. Dengarkan baik kepada diri Saudara. Saat kau fokus sama masalah, kau fokus sama masalah, maka dengar tanpa kau sadari, masalah itu akan naik di atas kepala. Yang membuat kita pusing 7 keliling. Kita pusing, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Kalau ada seseorang berkata, ini gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Panikan, berarti dia sedang memindahkan masalah itu pindah di atas kepalanya. Abraham mulai memikirkan kondisinya. Dia fokus sama masalahnya. Tapi sudah dengarkan baik, ketika kau fokus sama Tuhan, saat kau punya masalah, punya persoalan, punya gelombang kehidupan yang begitu luar biasa sulitnya, penderitaan yang begitu luar biasa, mungkin dokter bilang penyakit orang tua sudah tidak akan mungkin sembuh. Kenapa? Sudah kanker stadium 4+. Saudara sering kali bilang, aduh gimana ya, gimana ya. Kau jadi pusing Bapak Ibu Saudara. Tapi saat kau fokus sama Tuhan, masalah itu pindah di bawah telapak kaki kita. Haleluya. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Sebesar apapun masalahmu, saat kau fokus sama Tuhan, maka masalah itu akan pindah di bawah telapak kaki. Pak Pendeta, persoalannya masalah saya sudah setinggi Gunung Semeru. Gak persoalan. Gak masalah, setinggi Gunung Semeru masalah, gak ada masalah. Mungkin kau bilang, Pak, sudah seperti telur di ujung tanduk. Kalau udah telur di ujung tanduk, nggak usah ditiup angin juga, saudara. Dia jatuh. Tapi kalau kau fokus sama Tuhan, kau akan bisa lihat telur itu terus ada di situ, sementara tanduknya hilang. Kau bisa? Adakah yang mustahil bagi Allah? Adakah yang mustahil bagi Allah? Kau bisa terus telurnya di situ. Kau tidak melihat ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan sedang memegang telur itu sehingga dia tidak jatuh.
selama kau fokus sama Tuhan, kau tetap lebih tinggi dari Gunung Semeru. Karena Gunung Semeru ada di bawah telapak kakimu. Haleluya. Inilah membuat kita tenang menghadapi masalah. Kita tidak akan pernah panikkan menghadapi masalah. Saya banyak masalah yang saya hadapi. Tapi setiap saya menghadapi masalah, justru saya semakin enak tidurnya. Nyaman tidurnya. Jadi saya tidak pernah susah tidur karena ada masalah. Justru saya semakin tenang. Kenapa? Saya pandai mengelolanya. Cara mengelolanya bagaimana? Saya taruh masalah di bawah telapak kaki. Malam-malam saya pulang ke rumah, saya duduk, lalu saya doa sebentar, saya bilang, ya Tuhan saya mau tidur. Juga saya ngomong sama masalah, masalah, saya mau tidur. Kau tunggu di bawah di dekat pintu, saya tidur dulu, jangan ganggu-ganggu. Besok pagi kalau saya udah bangun, kau datang lagi nggak ada masalah, terserah kau. Urusanmu kau mau datang terserah. Kenapa saudara? Karena memang hidup warnanya adalah masalah. Jadi kalau saudara bilang, aduh saya nggak mau ada masalah, jangan hidup, langsung ke Tegal Alur. Jangan hidup, langsung ke Tegal Alur. Pertama-tama pesan dulu. Baru kedua bilang, ya Tuhan aku udah pesan. Daripada ada masalah mendingan ke sana saja. Terus saudara itu membuat saya begitu sudah. Saya pernah diusir dari kontrakan. Saya pendeta. 3 kali. Kira-kira gimana untuk Bapak? Pendeta diusir dari kontrakan. Gimana? Bapak jawabnya, ya ini pendeta apa sih? Jangan-jangan ada dosa. Saya diusir dari kontrakan. Kenapa nggak bisa bayar? Orang waktu saya mulai merintis pelayanan, sepatunya banyak semua, bajunya kerahnya cobek semuanya. Itulah pelayanan awal. Tapi saya tidak melihat itu semua, saya lihat Tuhan. Diusir, barang berantakan di luar, saya tenang aja. Numpang di rumah waktu gembala, tidur nyenyak di situ. Kalau kita mikirin, besok kita bangun nggak bisa ngurusin barang, Pak. Diambil penuh semuanya. Jadi harus tenang dulu, tidur dengan aman. Langsung ngorok. Memang pendeta, kalau ngoroknya juga nggak ada lagunya. Karena pendeta yang suka nyanyi, sampai ngorok juga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya nggak pusing-pusing. Udah diusir dari kontrakan, besok minggunya gereja khotbah 2 kali. Nggak bisa lagi pengumuman bahwa hari minggunya ada tempat ibadah. Karena ruko yang kami tempati, dikasih 2 tahun kami tempati, 2002 sampai 2004. Bulan 7 air sudah nggak ada. Dia bilang dijual rukonya karena bangun apotek. Wah, kita mau susahkan sendiri dengan itu. Sudah saya nggak susah. Saya khotbah, dan ibadah terakhir tidak ada pengumuman. Besok minggu ibadah di mana saya nggak pengumuman. Pokoknya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima berkat. Sudah. Sore, soba yang sama. Baru pulang ke rumah. Sampai di rumah saudara, saya tidur sepulas-pulasnya. Istri saya, bangun. Kenapa? Lu enak aja tidur, besok minggu kita ibadah di mana? Saya bilang nggak tahu mau ibadah di mana. Saya juga bingung mau ibadah di mana. Yang saya tahu mah dengan baik nih Maya. Saya nggak pernah melamar jadi pendeta. Saya nggak pernah melamar jadi gembala. Tuhan yang panggil saya jadi gembala. Kalau Tuhan yang panggil saya jadi gembala, biar dia yang bertanggung jawab untuk tempat di mana besok minggu. Ini pendeta kan makanya mati muda gara-gara begituan. Banyak pendeta mati muda kan gitu. Mikirin yang tidak bisa dipikirin. Udah yang tidak bisa dipikirin, udah serahin aja. Kalau masalah mah ya tidak ada masalah. Coba. Waduh, anak nangis minta jajan, nggak ada uang jajan. Suami datang, pak. Itulah masalah kita. Udah tenang aja, serahin sama Tuhan sudah. Udah, saya pulang. Akhirnya saya bangun jam 5 pagi, jam 4 pagi. Saya siap-siap, saya bilang saya pergi deh. Mau 2 pagi, gereja kita kan sudah yang kanan, mau kemana lagi. Saya 2 pagi dulu deh di Pak Yakub Nawai, yang di Kelapa Gading. Saya doalah di situ Pak.
Habis saya doa, pas jam nyampe di situ, doa, saya terlambat. Dia udah salam-salaman, saya juga salam, ikut salami. Saya salam terakhir. Waktu saya salam terakhir, Pak Yakub bilang, muncul juga mata hidung lu. Tunggu saya di situ, saya mau ngomong sama kamu. Ada apa nih? Kok bilang batang hidung lu? Saya bukan gini, Pak. Saya gereja Pentakosta Haleluya Indonesia. Bukan GBI. Gereja Betel Indonesia, bukan. Tapi GPI. Mungkin gak ada namanya agak jarang. Ya, udah saya datang. Jam 7 pagi dia temui saya. Udah pakai jas, pakai dasi. Kan Pak Yakub kan terkenal. Selalu pakai dasi kapan saja. Udah, dia ambil dompetnya, dia ambil uang 50.000. Dia bilang sama saya, kamu pulang, ini ongkosmu pulang. Cari buku, saya beli satu buat kamu. Coba kalau saya nggak tidur nyenyak, susah sudah. Dapat ruko Bang, gratisan. Sampai hari ini gratisan. Memang anak Tuhan itu pakai gratisan enak banget. Hati-hati, jangan gratis terus. Hidup yang gratis terus, dia dapat berkah. Maka kami harus melakukan sesuatu. Kita kerjakan di daerah-daerah. Kita berikan tanah buat mereka, untuk mereka bisa bangun gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh fokus sama masalah. Haleluya. Masalah harus diistirahatkan pada malam hari. Siang hari saya suka-suka lah. Terserah ya, terserah. Saya nak udah mulai mau buka apa terserah. Bikin apa aja terserah. Itu masalah. Jadi masalah begitu. Bapak-bapak pengusaha tenang aja. Kalau ada masalah itu udah wajar. Kalau nggak mau ada masalah, kita ada. Kalau ada duit, sendiri beli. Atau yang di Karawang itu apa tuh yang sendiri. Jadi kalau ada duit, daftar sendiri cepat. Kalau nggak ada, tinggal aduh. Ya, oke. Jadi ini dia tuh. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang dalam segitu. Ini bukan berada sama namanya Pak, tapi ini beda. Ini Eliezer zaman lama. Ya, jadi Eliezer orang dalam segitu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Ayat 4. Lihat nih, responnya Tuhan. Dia punya respon, aduh nggak ada lah keturunan saya begini. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Sampai bingung Abraham. Bagaimana nggak mungkin bingung? Orang dia sudah tua renta. Istrinya Alkitab bilang sudah mati haid, sudah tertutup kandungannya. Kau bilang anak dari lahir dari kandungan istrimu. Siapa istrinya? Sarah. Kan masuk akal. Dengar baik. Kalau kata-kata dari Tuhan gak perlu masuk akal, yang penting masuk hati. Haleluya. Gak perlu masuk akal. Kalau cari masuk akal itu bukan firman Tuhan, itu firmannya pendeta Yohanes Siombing dari Tangerang. Itu yang masuk akal. Kalau pendeta Yohanes ngomong nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi bagi firman yang keluar dari mulut Tuhan, nggak perlu masuk akal, yang penting masuk hati. Simpan di hatimu, pegang teguh di hatimu. Apa yang keluar dari lidah Allah itu pasti jadi. Oleh karena itu lihat ayat 5, apa yang dikatakan di situ. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham dipaksa, ditarik keluar, seperti Pak Ali saya minta tadi. Ditarik keluar. Coba kamu lihat di atas, lihat di atas. Ada apa di atas?
Itu dia. Saya pikir-pikir, tadinya bilang, bintang Pak, mana ada bintang. Yang ada cuma plafon. Memang berarti pantaslah jadi pengusaha. Cara berpikirnya cerdas. Ya kan? Nah saudara dia bilang, coba lihat bintang, hitung bintang di langit. Di pasar yang lain, coba kamu ke tepi danau. Hitung pasar di situ. Kalau kau bisa menghitungnya, sebanyak itulah nanti keturunan. Saudara tahu apa yang terjadi? Benar nggak apa yang dikatakan itu? Benar. Sekarang terhitung nggak jumlah keturunan Abraham? Nggak terhitung. Jadi nanti Bapak Ibu pulang dari sini pergi ke material. Ambil satu genggam pasir, hitung. Kalau kau bisa hitung, saya akan minta mohon-mohon dengan para pengusaha supaya dikasih aja Alphard buat mereka. Mereka bertiga patungan. Kasih aja Alphard bagi saudara yang bisa menghitung segenggam pasir. Yang saya tahu, kenapa saya berani mohon sama mereka. Sampai Tuhan Yesus datang, kau nggak bisa menghitung. Gak bisa menghitungnya Pak. Sampai Tuhan Yesus datang gak akan bisa kau hitung. Jadi dengarkan baik, kalau udah Tuhan ngomong, percaya itu. Maka oleh karena itu, hari ini kita akan lihat 3 hal sikap kita untuk mendapat upah yang besar itu. Coba lihat ayat yang ke-6. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham. Ketika Tuhan menarik Abraham, lihat nih, hitung bintang di langit. Di pasar lain, mau hitung pasir di tepi pantai, kau hitung. Kalau kau bisa menghitungnya, sebanyak itulah keturunan. Saat itulah Abraham percaya sama Tuhan. Saudara yang terkasih sama Tuhan, upahmu sangat besar. Bagaimana untuk mendapat upah yang besar itu? Percaya Tuhan lebih daripada segalanya. Percayai Tuhan lebih daripada segalanya, saudara. Nggak ada yang kita percayai lebih daripada Tuhan. Tuhanlah kepercayaan satu-satunya bagi kita. Dia pencipta langit, bumi, lautan, segala isinya. Dia yang sanggup menyatakan kepada orang buta melihat, dia melihat. Orang lumpuh berjalan, dia berjalan. Orang tuli dengar, dia dengar. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara, kita sekarang mulai injak mul ini. Tapi suatu kelak juga Tuhan bisa percayakan kita lebih daripada mul ini. Amin. Jika kita percaya sama Tuhan. Kau seringkali cuma pandang kelemahanmu, keadaanmu, kesulitanmu. Dan kau tidak pernah belajar dengan Tuhan. Saudara belajar dengan Tuhan. 2 hal yang kita belajar dengan Tuhan. Tidak pernah kau segambar dengan Tuhan. Saya mulai belajar 2 hal yang saya harus belajar dari Tuhan. Yang pertama, belajar dengan Tuhan yang pertama adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kamu melihat hal yang besar, tapi hidupmu berantakan, hidupmu rusak. Hidupmu kau lakukan dengan berbagai macam hal hanya untuk kebutuhan makan. Nipu dikit, bohong dikit, itu bukan anaknya Tuhan. Anak Tuhan dia harus hidup dengan kudus. Karena kuduslah kamu sebab aku kudus. Tapi bukan sekedar kudus, yang kedua gambar Allah. Berapa hari Tuhan kerjakan langit dan bumi segala isinya? 6 hari termasuk menciptakan kita. Berarti gambar Allah yang kedua adalah dia bekerja keras. Kebanyakan kita jadi susah apa? Kita kurang menjadi pekerja keras. Kita nggak boleh makan makanan malas. Kita harus menjadi seorang pekerja keras. Penyanyi keras, suaranya harus mantap. Belajar di kamar mandi. Oh iya, belajar di kamar mandi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ya setan bilang kita sama. Menyembah yang menyembah angkat tangan. Itu namanya menyembah. Haleluya. Jadi bekerja keras. Amen. Kalau nggak percaya tanya kepada bapak-bapak pengusaha itu. Nggak mungkin mereka jadi pengusaha sukses kalau mereka nggak kerja keras. Bangun pagi, harus bangun pagi ngopi 2 jam. Habis ngopi 2 jam, dipijit istri 2 jam. Habis dipijit istri 2 jam. Lalu sampoan 2 jam. Habis sampoan 2 jam,
ngobrol di tetangga 2 jam. Bisa jadi pengusaha. Iya loh saudara, harus kerja keras. Saya jadi pendeta, ini aja udah kerja keras, jarang ada yang undang. Bayangin aja, jarang ada yang undang. Udah kerja keras, baru Pak Ali undang. Memang saya punya gereja, jadi harus saya tetap ada di gereja. Jadi kalau ada diberikan ini karena rekomendasi Pak Handi, tolong Pak, tolong membantu gereja itu khotbah di situ. Ya sudah, karena Pak Handi pernah tolong saya, jadi saya tolong dia. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus kerja keras. Pengkhotbah harus kerja keras, pemuji harus kerja keras, singa harus kerja keras, pemain musik harus kerja keras. Jangan kemudian itu lihat pemain musik aja kita udah bergairah. Tapi kalau pemain musik aja kayak bagaimana, di mana kita bergairah? Mimbar gairah bagi jemaat. Haleluya, haleluya. Mimbar adalah gairah buat jemaat. Harus mantap di situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham dia percaya sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Ya, apa yang dikatakan daripada Roma pasal yang ke-4 ayat 19. Roma 4 ayat 19. Ya. Roma pasal 4 ayat 19. Haleluya. Ya, kita Roma. Inilah memang firman Tuhan. Dari Kejadian bisa langsung ke Roma. Ya. Roma, Italia. Ya, ayat 19. Ya, perhatikan nih. Segitu dia percaya sama Tuhan dia. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Perhatikan, Abraham setelah percaya nggak fokus lagi sama dirinya. Dia nggak peduli lagi kelemahan-kelemahan tubuhnya. Imannya tidak bergantung pada kelemahan, imannya bergantung pada firman. Iman timbul karena pendengaran akan firman. Minta maaf nih, kita ada waktu nggak yang sudah terjadwal baca firman tiap hari? Ada nggak waktunya? Ayo Bapak Ibu jemaat, jangan bilang Tuhan berkati saya, dia saya mau berkati kau. Tapi bagaimana caranya? Dari firman. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi paling tidak 2 kali sehari kita duduk kasih waktu baca firman. Tuntunan hidupmu ada pada firman itu. Peta kehidupan adalah firman. Jalan sukses kehidupan adalah firman. Jalan kesembuhan dan mujizat adalah firman. Di luar firman tidak ada. Cuma firmanlah jalan. Ayat yang ke-20 dia bilang apa? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena dia tidak percaya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Setelah dia percaya janji Tuhan, dia tidak pernah bimbangkan. Dia yakin terhadap janji Tuhan. Artinya gini, kalau Tuhan yang sudah berjanji, dia tidak sama dengan janji pendeta Yohanes. Kau yang berjanji, kau yang ingkari. Itu janji Yohanes. Tapi janjinya Tuhan Allah, ya dan amin. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Dia bukan janji menggombal, dia janji ya dan amin. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Segitu dia percaya, dia punya keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Berikan tepukan tangan bagi Tuhan. Ingatkan baik, apa janji Tuhan? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan memberkati engkau dijauhkan dari penyakit, dan tidak akan ada keguguran, artinya keturunan. Janji Tuhan apa? Makan, minum, pakai, keturunan. Dan janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah kita akan mempunyai keturunan dan kita akan sehat. Itu janjinya Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berikan itu bagi kita. Masa COVID ya boleh masa COVID.
Tapi kita tidak bergantung COVID-nya. Kita bergantung pada Tuhan yang sanggup terus menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya pendeta yang selalu menolong orang COVID. Orang meninggal, orang udah jemaatnya, tapi ibadah kalau pemakaman online. Kayak perpuluhannya nggak online. Ini aneh nih pendeta. Ya, persembahan nggak online. Dikasih ke tangannya persembahan tidak juga diterima. Tapi kalau umpamanya ada yang meninggal di tengah keluarga, online aja ya, maaf ya, karena ada COVID. Tapi kalau dia bilang, Pak ini perpuluhan, oh iya nggak apa-apa sih. Kiranya Tuhan jauhkan itu dari kita ya Pak. Saya layani semua orang. Saya gugur orang di beberapa orang meninggalnya di daerah Cengkareng, pendeta Yohanes yang dipanggil. Kenapa? Ada di Bekasi itu mau COVID mau apa saja, kalau dia dipanggil pasti mau. Saya layani Pak. Saya ini orangnya begini Pak, susah khotbah kalau ada masker. Jadi di kuburan juga saya buka, di rumah juga saya buka, minta maaf saya buka. Puji Tuhan, karena saya tahu hidupku dan kematianku bukan bergantung pada COVID. Kematianku cuma bergantung pada tangan Tuhan. Haleluya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Jangan pernah takut apapun. Upahmu sangat besar. Baca satu ayat dulu dalam Roma pasal 9 ayat 28. Satu ayat itu coba baca. Roma pasal yang ke-9 ayat 28. Ya. 9 ayat 28. Iya. 28. Ini dia. Oke, baca yuk sama-sama. 1, 2 ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera, beri tepukan tangan bagi Tuhan. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman, apa yang dilakukan Tuhan bagimu? Halo? Kalau kau tidak pernah baca firman, apa yang Tuhan mau lakukan? Ayat ini cuma bilang sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ulang dengan mantap ya. Haleluya. Ulang dengan janji aku mulai hari ini aku baca firman Tuhan. Bukan 3 pasal sehari, 5 pasal sekaligus. Baca dan renungkan tiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada kejadian tadi. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, 10. Nah, ini yang kedua sudah. Ya. Waktu saya masih ada berapa menit? 2 jam lagi. Oke ya. Saya jangan sampai, tapi nggak apa-apa juga sebenarnya. Bagi saya sudah begitu. Tapi jangan sampai begitu juga. Ini undangan pertama dan yang terakhir gitu ya. Ini kalau pendeta itu yang khotbah itu panjang-panjang, berarti inilah yang pertama dan yang terakhir. Bagi saya sih nggak apa-apa juga. Cuma jangan gara-gara itu saya dipecat. Haleluya. Ya. Nah, yuk ayat yang ke-9. Ya. Ayat 9. Ya. Ayat 9 berkata firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Perhatikan, semua punya ukurannya Tuhan. Artinya apa? Setiap apa yang kau berikan sama Tuhan, setiap apa yang diminta oleh Tuhan, dia minta yang terbaik. Tapi seringkali kita tidak memberi yang terbaik. Tapi kita ingin diberkati Tuhan. Kita ingin hidup sehat. Kita ingin diberkati dengan berlimpah. Tapi kita jarang memberi yang terbaik sama Tuhan. Kapan Tuhan mau kasih kita yang terbaik sementara kita tidak pernah kasih yang terbaik? Lihat ayat yang ke-10. Setelah Tuhan bikin aturan ayat 10, perhatikan. Ini tindakan orang benar. Abraham itu orang benar. Itu orang benar kata kita. Lihat ayat 10. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan,
Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan bilang bahwa ini yang terbaik semuanya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau upahnya sangat besar? Siapa yang mau upahnya sangat besar? Amin. Tuhan minta yang terbaik daripada hari ini. Maukah engkau memberikannya? Jangan langsung bikin di pikiran kita uang, saudara. Tapi lebih daripada uang. Karena uang itu kita tidak bisa memberi karena kita tidak beri yang terbaik. Yang lebih terbaik dari uang. Apa yang lebih terbaik daripada uang? Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadahmu yang sejati. Sudahkah engkau mempersembahkan tubuhmu? Kalau kau sudah persembahkan tubuhmu dengan baik dengan Tuhan, gak perlu protes. Persembahan kok banyak banget, kok masih ada perpuluhan, kok ini, kok itu, segala macam. Gak perlu protes. Tubuh yang paling mahal kita sudah kasih, apalagi cuma yang namanya uang. Dia kasih yang terbaik. Persembahan ini sedikit sekali. Tuhan bilang dari surga, dasar pelit. Iya, saudara. Kita tidak pernah buat sesuatu untuk kita bisa menerima yang besar dari Tuhan. Kasih yang terbaik, tubuhmu. Kalau kau bisa kasih tubuhmu, kau bisa kasih uang yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, kita lihat bahwa Abraham dia kasih yang terbaik. Dia kasih yang terbaik. Bertanya, para karyawan-karyawan yang terhormat, habis gajian, pulang dari gajian, kira-kira kemana kita pergi? Mall. Itu memang ibu banget ya, ke mall ya, ke mall. Pakai ke mall. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau sampai di mall kemana mampir duluan? Di mana duluan? Biasanya pergi ke ATM. Karena gajian sudah dimasukkan di uang di bawah. Pergi ke ATM, ambil uang. Beli celana jeans 500.000, gampang. Beli jus 50.000, gampang. Beli apa lagi? Gampang, sudah. Luar biasa. Makan babi lengkap, pangsitnya lengkap, semuanya gampang. Tapi pertanyaan kedua, kalau hari Minggu pergi ke gereja, mampir kemana dulu? Ayo mampir kemana? Biasanya kemana mampir dulu? Bukan. Ya mudah-mudahan di sini nggak pernah terjadi. Di kampung kami di BSD Bekasi Solo Kiki, biasanya mampir ke warung dulu. Ngapain Pak? Bukan duit. Bukan duit dulu. Di kampung kami di Parongin, setiap minggu pagi mama sudah suruh beli bedak pipa nomor 4. Bedak pipa nomor 4 beli Rp5. Dan pesan, kembalian harus Rp5-an, 95 rupiah. Harus Rp5 semua. Dan kita tukang warung keliling. Rp5 yang dibeli keliling berbagai uang. Lalu habis itu dia kasih ini persembahan, ini persembahan, ini persembahan. Tapi kalau ke pesta gak pernah kasih Rp5 Pak. Ayo, ya, mudah-mudahan di sini gak lagi yang begitu ya Pak. Beri yang terbaik, haleluya. Beri yang terbaik. Ya, saya yakinlah pemberianmu bukan itu untuk mengelola gereja ini. Tuhan yang kelola gereja ini. Tapi kalau kami suruh beri yang terbaik, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Supaya kau melihat yang terbaik dari Tuhan. Abraham dia kasih yang terbaik sama Tuhan. Maka Tuhan Abraham dapat yang terbaik. Nanti akan kita lihat apa yang didapatkan.
Kita seringkali nggak mau kasih yang terbaik. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, kalau datang ke gereja, kalau di sini sudah ada mungkin pakai QR, sudah mulai biasa gitu. Kalau kita beli celana jeans 500.000, di gereja juga bisa dong persembahan 500.000. Amin. Anak muda kalau beli celana Levi's 500.000, padahal segitu kau pakai langsung naksir semua perempuan sama kau. Kau jadi rusak. Ya, oke. Yang ketiga, ya, jadi yang pertama tadi percaya sama Tuhan, yang kedua beri yang terbaik sama Tuhan, maka upahmu sangat besar. Yang ketiga dan yang terakhir, Roma pasal yang keempat ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang keempat ayat 18. Ya. 18. Iya. Ya ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara perhatikan baik. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Yang pertama, percaya Tuhan. Yang kedua, memberi yang terbaik sama Tuhan. Yang ketiga, harap Tuhan kalaupun tidak ada dasarnya. Waduh, ini kan masa susah. Aduh, masa sulit. Aduh, dokter bilang sudah 40, sudah angkat tangan. Kenapa kau hanya percaya kepada angkat tangan? Bukankah kau harus balikin? Puji Tuhan Pak Dokter, semakin cepat Pak Dokter angkat tangan, aku yakin semakin cepat Tuhan turun tangan. Itu dong Tuhan. Kita orang percaya membalikkan fakta. Dunia bilang udah angkat tangan ya sudah selesai. Tapi ketika ku berkata semakin cepat angkat tangan, semakin cepat juga Tuhan turun tangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang berkasih sama Tuhan, jangan pernah kau berharap kepada apa yang aduh nggak bisa lagi. Berharap aja terus, sekalipun tidak ada dasarnya untuk berharap. Nggak ada dasarnya untuk berharap terus Bapak Ibu Saudara. Abraham telah berharap, sudah tertutup kandungan. Sarah sudah tua, tertutup kandungannya. Abraham sudah tua. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, saat Abraham percaya sama Tuhan, saat Abraham memberi yang terbaik sama Tuhan, saat Abraham berharap terus sama Tuhan sekalipun tidak ada dasarnya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Rahim Sarah yang sudah tertutup itu sudah tidak lagi ada kemungkinan melahirkan, tapi rahim itu dibuka oleh Tuhan. Haleluya. Rahim perusahaan yang sudah dikatakan sudah tidak mungkin lagi, tapi rahim perusahaan bisa dibuka oleh Tuhan. Semua rahim-rahim yang saat ini sudah bilang sudah tidak mungkin, tapi hari ini saat kau percaya Tuhan, saat kau betul memberi yang terbaik sama Tuhan, saat kau betul berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan membuka setiap pintu-pintu yang terkunci, setiap rahim yang terkunci akan dibuka Tuhan. Selama kau mempercayai Dia, berharap sama Dia, dan memberi yang terbaik sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang berbeda. Ada perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang besar yang akan turun hari ini. Buat saudara, siapapun saudara, hari ini Tuhan akan kerjakan sesuatu. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Masa sukar boleh, masa krisis boleh, tapi Tuhan kita nggak mengenal krisis. Tuhan kita nggak mengenal yang bernama mungkin kesulitan. Tuhan kita tetap berdiri di atas jaminan firman-Nya. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Maria tanpa suami bisa lahir Yesus dari dalamnya. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang ajaib. Dia sanggup untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi
lakukan yang terbaik sama Tuhan. Kami percaya perkara-perkara yang besar akan kami boleh alami. Pintu-pintu yang terkunci akan terbuka. Tuhan akan tolong kami semua, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kami, membuka jalan, memberkati kami, menopang kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan kami Tuhan mendapat upah yang sangat besar dari Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang merespon Tuhan dan berkata, upahku sangat besar, boleh kau mengangkat kedua tanganmu. Sama-sama bilang, upahku sangat besar. Sama-sama bilang, upahku sangat besar. Upahku sangat besar. Setiap yang terkunci saat ini dibuka Tuhan. Haleluya. Semua yang terkunci dibuka, 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 dibuka oleh Tuhan. Jangan gentar dan jangan takut. Tuhan pasti sanggup untuk menolong engkau. Yang mau yakin upahnya sangat besar, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Yang yakin saja, saudara boleh cepat berlari ke depan. Saya mau berdoa buat saudara yang betul-betul yakin hari ini. Ketika kau dengar firman, engkau berkata, upahku sangat besar. Mari boleh kau maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan bekerja hari ini. Tuhan lakukan sesuatu hari ini. Dia tidak akan berikan kau pulang tanpa menerima upah yang besar. Upah yang besar Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. 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 Tetap menyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau bekerja hari ini Tuhan. Jamah kami semua. Jamah kami semua Tuhan. Jamah kami semua. Jamah kami Tuhan. Jamah. Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Kau bekerja. Kau bekerja. Apa yang terkunci hari ini, hari ini juga kau pulang. Terbuka. 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 Karena Tuhan dahsyat. Percaya sama Tuhan. Jangan pernah ragu. Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terbuka. Yang terkunci terbuka. Upahmu sangat besar. Terima. Terima upah yang besar yang bersumber dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima upah yang besar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima upah yang besar. Terima. Terima. Terima upah yang besar. Upah yang besar. Terima. Terima upah yang besar. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Terima upah yang besar. Terima. Terima upah yang besar. Terima upah yang besar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima upah yang besar. Terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima. Terima upah yang besar. Terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Tuhan kau berkarya. Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Tuhan datangkan kuasa-Mu. Buka Tuhan. Buka yang terkunci dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji Tuhan. Terpuji Kau dalam nama Yesus. Terima upah yang besar. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Bapa terpuji Engkau. Kau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami percaya semua yang maju depan ini. Aku yakin mereka pulang ke rumah. Apa yang terkunci, apa yang tertutup hari ini terbuka, terbuka, terbuka menjadi upah yang besar. Terbuka dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semua jemaat-jemaat di sini. Semua yang terkunci terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati kepala sidang. Semua staf diberkati oleh Tuhan. Gereja ini menjadi solusi di daerah ini, membawa jiwa-jiwa datang